Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kalian mati kecuali dengan membawa Islam, iman pada dirinya. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ketahuilah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk pulang di hadapan Allah Azza wa Jal bukan harta, bukan jabatan, bukan duniawi. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal sebaik-baiknya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah antum kepada Allah Azza wa Jal haitsuma kunta, dimanapun, kapanpun antum berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan dan amal-amal soleh setelahnya. Tamhuha, sesungguhnya amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita, tamhuha, akan menghapus dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Jamaah salat maghrib Masjid Nurullah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki tanggal 26 Dzulqa'dah 1945 Hijriah, kurang lebih 5 atau 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu berkurban sebagaimana perintah Allah Azza wa Jal, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Dan kita setiap salat ada satu bacaan, kita membaca inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan juga matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Azza wa Jal, Tuhan semesta alam. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa seseorang yang Allah berikan sa'atun, keluasan rezeki, walam yudahhi, namun dia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali orang itu mendekati, apalagi memasuki musallana, masjidku. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang bab doa, yaitu bab tentang doa-doa al-mustajab yang diijabah oleh Allah Azza wa Jal. Yang kedua yaitu da'watul mazlum,
doa orang yang teraniaya atau doa orang yang terzalimi. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadatu." Ketahuilah berdoa itu hukumnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita itu dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk memperbanyak doa. Sebagaimana memperbanyak membaca zikir, salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, begitu juga memperbanyak doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, ay mukhul ibadah. Ay doa itu adalah intisari dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innahu man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi." Innahu man lam yas'alillah. Sesungguhnya barang siapa seseorang yang dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, Allah akan murka kepada orang tersebut. Ya, ini jemaah. Jadi kadang kita ini malas berdoa karena merasa harta sudah cukup, jabatan sudah baik, keluarga tidak ada yang sakit misalnya, nggak punya hutang, hidup itu nyaman-nyaman saja. Sehingga dia meninggalkan doa. Padahal doa itu hukumnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang enggan berdoa itu digelari oleh Allah dengan sifat mustakbir, orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman di surat Ghafir ayat ke-60, Allah taala berfirman, "Qul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Katakanlah, wa qala rabbukum, dan Allah taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabah doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari berdoa kepadaku, ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dakhirina, dalam keadaan hina. Ini jemaah. Jadi doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya jemaah. Dan doa yang diijabah yang paling mustajab setelah dakwatul walid, setelah doanya seorang ayah atau ibu liwalidihi kepada anaknya, baik itu pun kebaikan atau keburukan, akan dijabah oleh Allah. Ini hati-hati Pak. Jika bapak-bapak sudah menjadi seorang ayah atau ibu-ibu sudah menjadi seorang ummahat, ibu ya, hati-hati ketika berkata kepada anaknya, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling mustajab adalah doa ibu. Ini jemaah. Doa yang kedua yang paling mustajab adalah da'watul mazlumi. Doa orang yang teraniaya ataupun doa orang-orang yang terzalimi. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada panglima perang kaum muslimin, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, hina arsalahu ilal Yaman, ketika Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Negeri Yaman di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam penduduknya adalah ahlu kitab. Penduduknya apa? Ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, engkau aku utus sebagai pemimpin nanti di Yaman, dan di Yaman ini penduduknya adalah ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah mengingatkan, wattaqi da'watal madlumi,
hati-hati dengan doa-doa yang engkau zalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya orang yang engkau zalimi wahai Mu'adz, walaupun dia bukan mukmin, bukan muslim ahli kitab. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada antara dia dan Allah ketika dia berdoa penghalang. Artinya apa? Doa orang yang terzalimi walaupun ahli kitab sekalipun mustajabah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apalagi kalau kita menzalimi sesama orang beriman. Ahli kitab saja, Yahudi dan Nasrani, ketika kita berbuat zalim kepada mereka dan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mustajab. Diijabah oleh Allah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Orang-orang yang dizalimi, walaupun mereka ahli kitab, tidak ada antara dia dan Allah penghalang. Artinya apa jemaah? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hadis lainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqu da'watal madhlum." Hati-hati kalian dengan doa-doa orang yang terzalimi, orang-orang yang teraniaya. Fa innaha tus'idu ila sama'. Sesungguhnya doa-doa orang yang dizalimi itu naik ke langit, ka'annaha syiraratun, seolah-olah api yang membara. Ini jemaah. Jadi orang-orang yang dizalimi ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tus'idu ila sama. Doanya sampai ke langit, ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doanya orang kafir jemaah, bukan hanya ahlu kitab, kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ittaqu da'watal madhlum wa in kana kafiran, fa innahu laisa dunaha hijabun." Hati-hati kalian dengan doa-doa orang zalim yang terzalimi. Wa in kana kafiran, walaupun kafir sekalipun. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka selain penyembah Allah Azza wa Jalla, kafir. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu laisa dunaha hijab. Sesungguhnya tidak ada penghalang dari orang kafir yang terzalimi ketika dia berdoa. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kira-kira mohon maaf nih, kezaliman yang paling banyak sadar atau tidak sadar itu apa jemaah? Mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, itu contohnya apa jemaah? Bukan mukul orang, nendang orang, nyubit orang, itu zalim juga. Tapi kezaliman yang banyak orang nggak sadar. Contoh apa jemaah? Ghibah bisa zalim juga. Tapi yang nggak sadar, ghibah itu sadar dia. Dia tahu sadar ya, ngerasain jelekin orang. Yang kadang orang nggak tahu, itu hukumnya zalim. Apa contohnya jemaah? Yang paling banyak. Mohon maaf kita bahas sedikit ya. Contohnya apa jemaah? Syurbud dukhan. Yaitu apa jemaah? Merokok. Wallahi, orang yang rokok ini orang yang berbuat zalim jemaah. Wallahi jemaah, zalim. Betul tidak jemaah? Dia menyakiti diri sendiri, juga menyakiti orang-orang sekitarnya. Perokok-perokok pasif. Mereka adalah orang yang teraniaya, orang-orang yang zalim. Misalnya jemaah dari Bogor tadi ke Jakarta, jenguk anak di pondok, itu sopirnya itu ngerokok jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Kita yang sehat itu udah pakai masker jemaah, itu masih sesak di dada. Bagaimana yang ibu hamil, orang yang punya penyakit jantung, orang penyakit paru-paru, ibu yang menyusui, anak kecil, itu lebih rentan lagi. Kita yang sehat saja jemaah, ini merasa terzalimi. Hati-hati jemaah. Rasulullah SAW beliau bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, la darara wa la dirar. Ini sabda Rasulullah jemaah. La darara wa la dirar. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri,
Rasulullah bersabda, la darara. Jangan sekali-kali yadurru nafsahu, membahayakan diri sendiri, wala dirar yudirru ghairahu, membahayakan orang lain. Ini zalim yang paling mengerikan. La darara, jangan membahayakan diri sendiri, wala dirar, apalagi membahayakan orang lain. Jemaah, mohon maaf jemaah, merokok itu membahayakan diri sendiri tidak jemaah? Membahayakan diri atau tidak jemaah? Apa masih pada ngerokok? Ini afan. Doror itu membahayakan diri sendiri. Rasul bersabda, la doror. Jangan sekali-kali kalian membahayakan diri sendiri, merusak diri sendiri, merusak kesehatan sendiri. Wala diror, apalagi sampai merusak, membahayakan orang lain. Pertanyaannya, rokok itu membahayakan diri sendiri tidak jemaah? Jawab kompak, membahayakan diri sendiri tidak? Wala dirar, membahayakan orang lain tidak? Kira-kira ini dilarang oleh Rasulullah SAW atau tidak jemaah? La darara wala dirar, apapun itu, sesuatu kok membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, hukumnya haram. Hukumnya apa jemaah? Haram. La darara wala dirar, jangan sekali-kali membahayakan diri sendiri, wala dirar, apalagi membahayakan orang lain jemaah. Bahkan kadang jemaah, ada orang-orang yang merokok di masjid. Wala wala quwata illa billah. Masih menemukan jemaah, ada orang merokok di dalam masjid. Bukan di vina, bukan di teras, di dalam. Di dalam masjid ini jemaah. Di dalam masjid. La haula wala quwata illa billah. Padahal jemaah, Rasulullah SAW ini bersabda, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, man akalal basal, barang siapa memakan bawang putih, wathaum, bawang merah, wal qurath, qurath itu daun bawang jemaah. Jadi orang Arab itu sering makan apa? Bawang merah, bawang putih, bawang bombay gitu ya, campur daging domba gitu kan ya. Wal qurath, dan juga apa jemaah? Daun bawang. Apa sabda Rasulullah SAW? Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati masjidku. Pertanyaan jemaah, bawang itu membahayakan diri sendiri tidak jemaah? Anda makan bawang kena jantung, impoten begitu. Oh, itu malah menguatkan libido jemaah kalau bawang itu ya. Memakan bawang merah misalnya, membuat kita kena paru-paru. Yang nyium bau bawang kena juga penyakit ispa. Kira-kira begini atau tidak jemaah? Bawang merah, bawang putih itu menimbulkan mudarat secara kesehatan tidak jemaah? Tidak jemaah. Wal qurath, juga daun bawang. Ketika makan daun bawang, apa menyebabkan penyakit kanker jemaah? Tidak jemaah. Tetap Rasul bersabda, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati, bukan masuk ini sama, mendekati masjid kami. Ini sabda Rasul. Kenapa jamaah? Kedzalimannya di sini. Fa innal malaikata yata'adza kama yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat yang ada di masjid yata'adza, merasa terzalimi. Haula wala quwata illa billah. Jadi malaikat pun merasa apa? Yata'adza, tersakiti, terzalimi dengan orang-orang yang makan bawang merah, makan bawang putih, apa daun bawang. Kama yata'adza banu Adam, sebagaimana anak Adam merasa terzalimi dan tersakiti. Ini jemaah. Jadi orang yang makan bawang merah, bawang putih, ini jemaah, ini apa jemaah? Dilarang oleh Nabi SAW masuk masjid. Sampai orang ini apa? Berwudu kumur-kumur, yatmat-mat, yastangsyik, berkumur-kumur pakai siwak. Kemudian mulutnya bersih kembali. Ini baru boleh masuk masjid Nabi SAW.
Bagaimana kalau ngerokok jemaah kira-kira? Makan bawang merah, bawang putih saja nggak boleh masuk masjid. Padahal mohon maaf, tidak ada doror. Doror itu apa jemaah? Bahaya di situ. Tapi tetap dilarang. Karena apa jemaah? Baunya itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Itu sudah Rasulullah larang. Apalagi rokok jemaah. Makan suatu hari masuk suatu masjid itu, ya Allah, masjidnya seperti kebakaran jemaah. Ini ada jemaah. Seperti kebakaran. Jadi ngerokok jamaah itu. Ahli hisab berjamaah. Ini bagaimana hukumnya jemaah? Bawang merah, bawang putih, daun bawang itu terhitung zalim. Fa innal malaikata yata'adza, sesungguhnya para malaikat yang ada di masjid merasa tersakiti, teraniaya, terzalimi. Kama yata'adza banu Adam, sebagaimana anak cucu Adam pun merasa apa jemaah? Terzalimi. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam khutbah Umar bin Khattab radhiyallahu taala fi khutbatihi, beliau ketika khutbah, dalam athar Umar bin Khattab beliau berkata, innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajarataini ma arahuma illa khabithataini al-basal was-saum. Umar ini dalam khutbah beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya dua pohon, ats-tsauma, yaitu bawang merah, wal basala, dan bawang putih, tidaklah aku lihat keduanya illa khabithatain, kecuali dua hal yang menjijikkan, baunya enggak enak. Dalam khutbah ini jemaah, karena memang orang Arab itu hobi banget jemaah, kalau makan daging, makan apa ya, macam-macam pasti pakai apa? Bawang bombay ya, gede-gede, dimakan jemaah. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan dalam khutbahnya, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW, orang-orang yang memakan bawang merah, bawang putih, fa akhraja ilal baqi, diusir oleh Rasulullah keluar masjid ke daerah Baqi. Wih, yang makan bawang-bawang putih gitu ya. Ini diusir oleh Nabi SAW, fa akhraja ilal Baqi. Untuk keluar masjid Nabi SAW, mereka di Baqi jemaah. Baqi itu ya daerah yang sekarang menjadi pemakaman jemaah. Ini diusir oleh Nabi SAW sampai kemana jemaah? Baqi. Kemudian fa'in akalaha, kemudian Umar bin Khattab beliau mengatakan, barang siapa mau makan bawang merah, bawang putih, fayumitha tabkhan, maka hilangkanlah baunya yang menyengat itu tabkhan, dengan dimasak. Nah ini jemaah. Jadi tafadhal makan bawang merah, bawang putih, ya tidak ada larangan dari Nabi SAW. Namun dengan syarat sebelum masuk masjid dia apa? Yatamatmat wa yastangshik, yaitu dia berkumur-kumur dan juga membersihkan apa? Giginya dengan bisiwak, dengan siwak. Ini baru boleh masuk masjid Nabi SAW. Adapun di zaman Umar bin Khattab, jadi Umar melihat bagaimana Rasulullah melihat orang-orang yang makan bawang merah, bawang putih, kemudian dia tidak membersihkan giginya. Ini ya, diusir oleh Nabi SAW, dikeluarkan dari masjid, diusir ke Al-Baqi, di daerah dekat masjid Nabi, namanya Baqi. Ini jemaah, tidak boleh masuk masjid Nabi SAW. Kalau yang mau makan, tafadhol. Namun Umar bin Khattab beliau mensyaratkan fatabkhan, dimasak dulu agar baunya tidak menyengat. Ustadz sekarang udah ada vape, baunya buah macam-macam. Bagaimana Ustadz? Wangi lagi. La haula wala quwata illa billah jemaah. Allah alam. Ya tetap hukumnya ya ini mendekati jemaah. Tetap baunya juga tidak enak. Dan termasuk apa? Mubadzir ya. Mubadzir jemaah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 26-27, wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian pergunakan harta tabdziran, yaitu idha'atul mal, menggunakan harta yang tidak ada manfaatnya.
Ada juga jamaah Ustaz, ngerokok itu kalau nggak ngerokok kita nggak punya inspirasi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ngerokok dulu baru punya apa jemaah? Inspirasi. Ma'kul laula. Kira-kira bagaimana jemaah bagi yang perokok? Kalau nggak ngerokok dia nggak punya inspirasi. La haula wala quwwata illa billah. Wala tubadzir tabdzira. Allah Ta'ala berfirman, ibdzar itu menggunakan harta yang nggak ada manfaat. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan orang-orang yang melakukan atau berbuat boros dengan hartanya, kanu ikhwanas syayatin. Mereka adalah teman-teman syaitan, jemaah. Teman-teman syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu kepada Rabbnya itu kufur nikmat. Dia menggunakan harta. Bahkan ada orang itu beli rokok sampai ngutang jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Ngutang ini kan sudah, kalau untuk perkara yang primer Rasulullah membolehkan. Tapi rokok itu ada, apakah primer atau sekunder atau tersier pun tidak. Ini rela ngutang jemaah. Ngutang beli rokok. Bukan hanya mubadzir. Kalau mubadzir itu dia punya harta, kemudian dia belikan yang tidak punya ada manfaat. Ini termasuk mubadzir dan teman syaitan. Nah, ini lebih parah. Dia nggak punya duit, berani ngutang untuk membeli sesuatu yang nggak ada manfaat. Itu di atas mubadzir. Hukumnya di atas mubadzir. Mubadzir itu dia punya harta, tapi digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ini pun dilarang oleh Allah. Karena orang mubadzir teman syaitan. Ya, apalagi dia nggak punya uang, dia ngambil uang dengan berhutang untuk membeli hal yang tidak bermanfaat. Ini namanya apa? Mubadzir yang murakkab, mubadzir yang keterlaluan ini jemaah. Keterlaluan ini jemaah. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari sifat-sifat mubadzir jemaah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 157, surat ke-7. Salah satu tugas dari Rasulullah SAW diutus ke muka bumi adalah apa jemaah? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Salah satu tugas Rasulullah adalah wa yuhillu lahumut thayyibat. Tugas Rasul adalah menghalalkan untuk umatnya at-thayyibat, yaitu hal-hal yang baik untuk dirinya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan tugas Rasul selanjutnya adalah mengharamkan, melarang untuk umatnya al-khaba'ith, hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Pertanyaan jemaah, rokok itu baik atau buruk jemaah? Baik atau buruk jemaah kira-kira? Baik atau buruk? Dengan merokok kesehatan Anda semakin bagus ya. Berat badan akan terjaga gitu kan ya. Mencegah impoten gitu ya. Bayi yang dijanin menjadi sehat. Kira-kira rokok tulisannya apa jemaah? Wallahi sekarang merokok itu tulisannya langsung membunuhmu. Sahih? Membunuhmu. Bahkan ada gambarnya jemaah. Ada gambarnya. Gambarnya itu kalau nemu bungkus rokok itu kan ada jantung bocor gitu ya. Kemudian tenggorokan ini bolong gitu ya. Ya itu ada gambarnya. Antum bayangkan jemaah, orang yang rokok ngelihat itu enggak jemaah? Orang yang rokok itu apa tiba-tiba rokoknya dihapus gitu. Gambarnya dihilangi. Lihat dulu mungkin ya. Gambar jantung bocor gitu kan ya. Gambar jantung bocor jemaah. Atau paru-paru bolong. Atau ini leher ini ada yang bolong gambarnya. Tapi tetap dirokok jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Anak khawatir perokok ini jadi pengikut Dajjal jemaah. Benar jemaah. Kenapa jemaah? Dajjal itu digambarkan oleh Nabi SAW, di jidatnya itu tertulis kafaro. Artinya apa jemaah? Kafir. Pengikutnya ngelihat enggak di jidatnya ini ada tulisan kafir jemaah? Ngelihat enggak kira-kira nanti? Ngelihat.
Tapi ngikutin Dajjal tidak? Ngikutin. Karena fitnah masih Dajjal. Pertanyaannya yang kedua, rokok itu ada tulisan membunuhmu tidak jemaah? Ada. Jantung bocor, impotens, paru-paru, kanker, gangguan janin, Allah, banyak tulisan. Tapi masih banyak merokoknya tidak jemaah. Jadi pengikut Dajjal udah ada ciri-cirinya. Begini Dajjal ini. Kemudian ada tulisan kafir di antara jidatnya. Tapi masih banyak yang mengikuti jemaah. Inilah haula wala quwwata illa billah. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua jemaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, masuk hadis selanjutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, da'watul madlumi mustajabatun. Doa orang-orang yang terdolimi itu mustajabah. Wa in kana fajiron. Walaupun yang dizolimi itu fajir. Fajir itu apa jemaah? Penjahat. Ya. Jadi ada orang jahat, kok kita zolimi? Ini termasuk apa jemaah? Ya kita pukul. Ada maling, mohon maaf ini jemaah. Maling ini harusnya ya jangan dianiaya, dipukul jemaah. Maling sendal ini sampai ada yang dibakar. La haula wala quwwata illa billah. Ini zalim jemaah. Karena harusnya ya maling, pencuri, baik kendaraan dan lain sebagainya, kita dilarang ini untuk apa? Menganiaya mereka sampai mati. Wa in kana fajiron. Walaupun dia penjahat sekalipun, ini hadis. Da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiron. Orang yang terdolimi, teraniaya, walaupun dia penjahat, mustajabatun. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafujuruhu ala nafsi. Kejahatannya itu kembali pada diri pribadinya. Tapi kita ini tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim, berupa mencuri, ataupun lain sebagainya, kita ada kepolisian negara Republik Indonesia, kita serahkan ke mereka jemaah. Memukul mereka, menganiaya, ya. Bahkan ada yang sampai na'udzubillah dibunuh, yang mencuri kendaraan motor dibakar dengan motornya. La haula wala quwwata illa billah jemaah. Orang-orang yang melakukan ini khawatir jatuh ke dalam bab kezaliman. Ya. Jatuh dalam bab kezaliman. Yang mereka menganiaya penjahat tersebut. Kalau penjahat ini berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mustajabah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia penjahat, wa in kana fajiran. Walaupun dia benar-benar jahat gitu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini bahwasannya orang-orang yang doanya paling mustajab, yang kedua yaitu apa? Da'watul madlum. Doa orang yang teraniaya. Walaupun dia ahli kitab, walaupun dia orang kafir. Yang ketiga, walaupun dia penjahat sekalipun, ini kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Dan sekali lagi, kedzaliman yang tak jarang kita sadar yaitu, mohon maaf, itu merokok jemaah. Walaupun dia merokok di tempat khusus rokok, misalnya di mobil, bis, itu ada tempat khusus rokok. Oh, Ustadz, ini kan membahayakan diri sendiri, bukan membahayakan orang lain. Rasul bersabda dua jamaah, la dororo, jangan membahayakan diri sendiri, wala diror, atau membahayakan orang lain, atau kedua-duanya. Jadi rokok ini betul-betul kedzaliman, betul-betul kedzaliman kalau baca hadis-hadis Nabi SAW. Dan mungkin ke depan nanti ada hal-hal mustajaddah atau muhdats, hal-hal yang baru. Mungkin ada seperti rokok atau hal yang lain sebagainya. Kok sesuatu itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, itu hukumnya zalim. Kemudian ada seorang sahabat, ya, Rasulullah SAW, beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au madluma. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih,
Unsur akhaka dzaliman aw madzluma. Tolonglah saudaramu zaliman aw madluma, yang saudaramu itu zaliman, orang yang zalim, aw madluman, atau orang yang terzalimi. Maka sahabat bingung ini. Menolong orang yang berbuat zalim dan menolong orang yang dizalimi. Kan jadi rancu ini. Bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Apa kita ikut-ikut ngerokok gitu ya? Bukan. Kalau menolong orang yang terzalimi, tahu orang yang terzalimi yang dipukul kita bantu. Kalau orang yang berbuat zalim kan dia yang memukul. Apa kita ikut memukul? Maka sahabat bertanya, "Kaifa nasrul zalim ya Rasulullah?" Kalau menolong orang yang terzalimi kita faham ya Rasul. Wa kaifa nasrul zalim? Terus bagaimana maksud engkau ya Rasulullah menolong orang yang berbuat zalim? Maka Rasul bersabda, man'uhu minadzulmi. Engkau cegah orang tersebut dari perbuatan zalim. Itulah yang namanya menolong orang yang berbuat kezaliman. Ini jemaah. Jadi hukumnya wajib. Jadi kadang kita di bis ini kan ya jemaah, ini sekali lagi bagi orang-orang yang pulang PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, naik bus misalnya ke kemana-mana, itu kadang keneknya ngerokok, betul tidak? Sopirnya ngerokok di ruangan ber-AC, di bis yang ber-AC. Ini kalau tahu hadis ini jemaah, unsur akhaka dzaliman aw madluma, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, yaitu yang ngerokok, aw madluma, atau yang terzalimi. Maka bagaimana menjalankan perintah ini? Man'uhu minadzulmi. Engkau peringatkan saudaramu yang sedang berbuat zalim dari kezalimannya. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar jemaah. Jadi kalau ada orang merokok di bis atau di ruang ber-AC, ya ruang-ruang yang memang dilarang untuk merokok, ya kita ada kewajiban menasihati orang-orang tersebut. Apalagi mohon maaf di masjid. Apalagi di mana jemaah? Masjid itu kezaliman. Bukan hanya manusia yang terzalimi. Bahkan kalau di masjid apa tadi yang terzalimi jemaah? Malaikat. Rasul bersabda, innal malaikata yata'adza kama yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di masjid itu pun teraniaya, terzalimi sebagaimana terzaliminya anak Adam. Itu padahal bawang merah dan bawang putih dan daun bawang. Kuroth itu daun bawang jemaah. Bagaimana dengan rokok? Ya, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Semoga negeri kita, bangsa kita ini diberikan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita ini karena mereka menjadi contoh. Kalau ustadznya, kiainya sudah ngerokok, ya jamaahnya, mbahnya ngerokok. Guru kencing berdiri, ya murid kencingnya apa? Lari-lari. Kalau gurunya sudah ngerokok, ya jamaahnya, ya ngerokoknya, ya tambah double-double. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa jamaah. Sekali lagi, kalau Dajjal ada tulisan kafir di keningnya, pengikutnya banyak di akhir zaman nanti, rokok pun ada tulisannya merokok membunuhmu, impoten dan lain sebagainya, tetap banyak yang rokok. Sehingga wallah alam mungkin khawatir ya perokok-perokok ini mengikuti Dajjal nanti di akhir zaman. La haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Doa yang mustajabah yang ketiga yaitu dakwatun rajulin salihin hayyin, yaitu doa orang soleh hayyin, yang masih hidup. Yang masih apa jemaah? Hidup. Jadi kita boleh minta doa kepada orang-orang yang soleh dengan syarat orang ini masih hidup. Kenapa jemaah? Karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, setelahnya Abu Bakar radhiyallahu taala memimpin 5 tahun, kemudian Umar bin Khattab kurang lebih 3,5 tahun, beliau memimpin kaum muslimin dan Rasulullah wafat. Kemudian terjadi apa jemaah? Yaitu terjadi apa? Kemarau, al-qahd, kering yang sangat lama di kota Madinah Nabi SAW.
Kemudian apa jemaah? Umar bin Khattab beliau mengatakan, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami dulu berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah berdoa kepada kita agar turun hujan, Jadi para sahabat dulu mendatangi Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah agar turun hujan. Kemudian wa inna natawassalu bi ammi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasqina. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat, natawassalu bi ammi nabiyina. Kita pun bertawasul, minta doa kepada orang yang paling soleh. Di saat itu adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kemudian Umar bin Khattab beliau mengatakan Rasulullah enggak ada. Maka kita berwasilah, bertawasul, minta doa kepada paman Nabi alaihi salatu wasallam, fasqina, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Ini jemaah. Jadi bukan Umar bin Khattab mohon maaf mendatangi makam Rasulullah, ya Rasulullah tolong minta kepada Allah agar menurunkan hujan, ya Abu Bakar tolong minta kepada Allah agar menurunkan kami hujan, tidak. Tapi Umar bin Khattab mendatangi paman Nabi alaihi assalatu wassalam agar paman Nabi alaihi salatu wassalam itu berdoa kepada Allah azza wa jal untuk menurunkan apa jamaah hujan. Jadi kita boleh meminta doa kepada orang yang soleh dengan syarat orang soleh itu hayyun, masih apa jamaah? Hidup. Kenapa jamaah? Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Fatir ayat 13-14, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sesungguhnya orang-orang yang engkau minta doa, sesungguhnya mereka tidak mempunyai kekuatan di hadapan Allah Azza wa Jal kecuali min qitmir, sebagaimana kulit kurma, tipis. Jadi kalau bapak-bapak membuka kurma, kemudian nemu bijinya, nah yang menutupi biji itu namanya qitmir. Qitmir. Jadi orang-orang yang berdoa kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang itu tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali sebagaimana qitmir. Qitmir itu di riwayat lainnya adalah kulit yang paling tipis, yaitu kulit ari. Artinya tidak ada kekuatan. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya orang-orang yang mati itu engkau mintain doa, la yasma'u du'aakum, mereka pun enggak dengar kita jemaah, enggak dengar. Walau sami'u, seandainya orang yang mati itu antum minta dan dia bisa mendengar, mastajabu lakum, dia pun tidak bisa mengijabah doa ente. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan orang-orang yang kau minta doa itu nanti di hadapan Allah menjadi musuh. Menjadi musuh kita. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang mempunyai kemampuan kecuali seperti Allah Azza wa Jal Al-Khabir, zat yang maha mengetahui. Jadi orang-orang yang mati itu bukan kita minta doa, tapi mereka itu perlu doa kita yang masih hidup. Orang-orang yang telah meninggal itu butuh doa kita jemaah. Butuh doa kita. Sehingga kita ketika melewati kuburan atau ziarah ke suatu kuburan, kita mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana walakum al-afiyah, antum salafuna wa nahnu khalafnakum. Assalamualaikum, kita doakan mereka. Semoga Allah menurunkan keselamatan untuk kalian ya ahlad diyar, wahai penghuni kubur. Minal muslimin, yaitu orang-orang yang muslim, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami pun akan menyusul kalian. Dan kami pun akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kami memohon
kepada Allah untuk kami dan kalian wahai penghuni kubur al-afiyah, keselamatan. Ini doa Rasul. Doa Rasulullah SAW dan doa yang dianjurkan Rasul kepada umat. Bukan kita meminta kepada, mohon maaf, kubur-kubur orang-orang saleh. Orang-orang bahkan Nabi dan Rasul misalnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Namun yang dianjurkan adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka jemaah. Mendoakan orang-orang yang telah tiada. Mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka pun tidak mempunyai kekuatan di hadapan Allah Azza wa Jal. Bahkan orang-orang yang mati ini ya tidak bisa beribadah lagi, tidak bisa menambah amal soleh lagi. Ya. Namun orang-orang yang hidup inilah yang mendoakan orang-orang yang tiada. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Jadi kalau kita melihat di pemakaman, maka kita berdoa kepada Allah, nas'alullaha, kita memohon kepada Allah lana, untuk kami, walakum, dan untuk kalian wahai penghuni kubur, al-afiyah, keselamatan. Bukan malah kita minta kepada orang-orang yang telah meninggal. Walau kana wasilatan, walaupun wasilah. Walaupun wasilah. Jadi kalau wasilah dengan orang yang soleh masih hidup, ini dibolehkan dan disyariatkan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW wafat, dicari siapa sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar tidak ada. Setelah Rasulullah SAW telah wafat, yang dicari adalah siapa? Al-Abbas, yaitu paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia nanti mempunyai anak namanya Abdullah bin Abbas. Nah, maka Umar bin Khattab mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai paman, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, kita berwasilah, berdoa kepada Allah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Maka kami meminta kepadamu wahai paman Rasulullah SAW untuk berdoa kepada kami penduduk Madinah, an asqina, untuk minta kepada Allah agar menurunkan kepada kami hujan. Ini cuma ya. Kemudian Umar bin Khattab juga mendapatkan pesan Rasulullah SAW untuk minta kepada seorang tabi'in yang paling baik. Tabi'in terbaik itu siapa jemaah? Khairut tabi'in. Siapa khairut tabi'in jemaah? Sebaik-baik, nah siapa Mas Aga? Sahih. Sebaik-baik tabi'in Uwaisun, yaitu Uwais minal Qarn, yang dia dari suku Qarn. Uwais ibnu Amir al-Qarni atau Uwais al-Qarni. Ya. Jadi sebaik-baik tabi'in, Rasul bersabda, khairut tabi'in Uwaisun minal Qarn. Wahai Umar, ada nanti tabi'in yang terbaik, yaitu namanya Uwais al-Qarn. Karena dia soleh, taat banget dengan ibundanya. Kalau engkau ketemu dia wahai Umar, mintalah ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memberi wasiat, bukan Rasul minta kepada siapa, enggak. Siapa? Tabi'in yang terbaik, yaitu Uwais Al-Qarni, karena ketaatannya kepada ibunya. Ketaatannya itu 4 hal jemaah, singkat ya, waktu habis. Jadi Uwais ini 4 hal. Yang pertama ta'am, dia itu selalu memberikan makan kepada ibunya sebelum dia. Yang kedua syarat, minumnya. Beliau itu selalu memberikan minum kepada ibunya sebelum dia. Ketiga pakaian, ya. Selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya, ibunya, baru dia. Yang keempat, tempat. Beliau menjadikan rumahnya adalah rumah ibunya. Ini jemaah. 4 hal jemaah. Kita perhatikan bagaimana Uwais ini sangat terkenal oleh Nabi SAW, tapi belum sempat ketemu dengan Nabi. Walaupun ketika Nabi hidup, Uwais ini belum bisa ketemu dengan Nabi, maka dia bukan sahabat, tapi dia tabi'in, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, yang paling soleh. Wahai Umar, minta doa ke dia, minta doa ke Uwais. Bukan sahabat yang perang mati dalam perang Badr, dalam perang Uhud, ini kan banyak sahabat meninggal, bukan. Tapi yang masih hidup, yaitu Uwais
Al-Qarni. Saking solehnya dan ketaatannya kepada ibunya, minumnya, makannya, pakaiannya, dan tempat tinggal, itu beliau selalu mendahulukan ibunya daripada dirinya. Mat'amuha, makanannya, masyrabaha, minumannya, malbasaha, pakaiannya, maskanah, dan tempat tinggalnya. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia terakhir yang terbaik, layani ibu kita dengan sebaik-baiknya jemaah. Bukan hanya istri melulu jemaah. Allahu a'lam bishawab. Ya, masih panjang ini materinya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum jami'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.